Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin kita pasti tetap semangat. Karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu yang berkata, kalau Dia adalah kekuatan kita, dan juga Dia adalah penolong dalam hidup kita. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Memuji Tuhan, haleluya Tuhan. Ku mau puji namamu, ku mau bersorak bagimu, ku tinggikan namamu. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, ku mau tinggikan namamu. Haleluya Haleluya Tuhan Yesus, betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu atas hidup kami. Hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat kami Tuhan. Di setiap masalah kami percaya Engkau mempunyai maksud yang baik. Di tengah segala ketidakpastian ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang masa depan kami. Engkau yang beracara Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah jemaat semua yang di rumah juga boleh dapat dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senang mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita pasti yakin ya, kalau kita punya Tuhan yang ajaib dan juga Tuhan yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kita sorak, kita puji Tuhan kita, karena Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hadrat kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, Oh, 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 oh. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan ho ho ho, ho ho. Tuhan kita katakan ho ho ho. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Katakan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu lagi pujian yang berkata kalau Dia adalah Bapa yang selalu menyertai hidup kita. Maka dari itu, mari kita percaya kepadanya dan juga menyerahkan hidup kita kepadanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidupku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah
kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Kau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau sungguh besar, Kau sungguh setia dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami rasakan bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan Yesus. Baik susah, senang, kami yakin Kau tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Engkau selama seminggu ini pada hidup kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Engkau dalam setiap masalah kami, dalam setiap sukacita kami Tuhan Yesus. Kau selalu menghibur kami, Kau selalu memegang tangan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari atas, dari presiden sampai yang terbawah RT RW Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus supaya mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bekerja dengan takut akan Tuhan Tuhan Yesus, supaya mereka bukan hanya kerja untuk sendiri-sendiri, untuk partai, untuk golongan, tetapi mereka bekerja untuk rakyat kami, untuk kami semua rakyat Indonesia Tuhan Yesus, supaya rakyat Indonesia bisa sejahtera Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Dalam beberapa hari ini terdapat banyak sekali demo Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan Engkau Tuhan Yesus, supaya antara pendemo dan juga pemerintah bisa bekerja sama dengan baik. Mereka dengan satu pikiran, mereka bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan Yesus, supaya jangan sampai timbul percecokan di antara mereka Tuhan Yesus, sehingga timbul kerusuhan-kerusuhan yang didalangi oleh aktor-aktor di belakangnya Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan Yesus supaya kasus ini bisa Engkau selesaikan, supaya pemerintah menjadi tangan perpanjangan rakyat di dalam memimpin rakyat-rakyat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus. Tolong pimpin Tuhan Yesus dari supaya semua kegiatan-kegiatan di gereja kami Engkau yang akan berkati Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya kami semua juga untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah Yesus, supaya Engkau yang akan pimpin Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik Yesus. Kami terutama berdoa untuk kesehatan kami semua Yesus, untuk COVID ini Yesus, supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terbebas dari COVID. Terutama kami juga berdoa Yesus untuk pemerintah dalam menyelesaikan masalah COVID ini Tuhan, supaya pemerintah bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa untuk petugas medis Yesus, supaya mereka diberikan kekuatan ekstra, supaya mereka juga diberikan penghiburan di dalam menyelesaikan semua tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua hidup kami pada Engkau, karena kami yakin Engkau selalu memegang hidup kami Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu.
pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di bulan Oktober, tepatnya di minggu kedua pada bulan ini. Kita punya tema di bulan Oktober. Temanya adalah menjadi pelaku firman. Dan tema hari ini adalah True Disciples, atau artinya murid yang sejati. Nah, ada satu peribahasa yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya seorang murid akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Oleh karena itu, seorang guru janganlah memberikan contoh yang buruk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena Tuhan yang memberikan kepada kami nafas hidup sampai saat ini, kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan daripada Engkau Bapa. Kami betul-betul boleh menikmati kasih karunia-Mu, karena firman-Mu yang berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya membaca dan merenungkannya saja. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami Bapak pada pagi hari ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu Bapak, Engkau yang urapi, supaya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan dari mulut hamba-Mu ini Bapak, akan menjadi keinginan hati Tuhan untuk menyampaikannya kepada seluruh jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kiranya Engkau memampukan kami semuanya yang mendengar, baik yang berbicara juga, kemampuan daripada kuasa Roh Kudus, supaya kami betul-betul menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Seperti peribahasa tadi yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Seorang murid akan meniru gurunya. Oleh karena itu seorang guru baiklah memberikan contoh yang baik di dalamnya. Nah Bapak Ibu, dari judul kita hari ini, tema kita hari ini tentang True Disciples atau murid yang sejati, kita mau mengambil satu ayat dari Yohanes 8 ayat yang ke-31, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, apa artinya menjadi murid yang sejati? Tetapi sebelum itu, saya mau putarkan satu klip, video klip kecil sebentar. Tapi ini menjadi curahan seorang murid. Kiranya kita boleh mendengarkan klip video ini. Nah Bapak Ibu mendengar curahan hati seorang murid. Nah mungkin di sini ada yang mengalami hal tersebut. Tetapi baiklah kita menjadi guru yang baik, menjadi guru yang sabar, baik siapapun yang mengajar, orang tua di rumah maupun seorang guru di sekolah ataupun di universitas dan lain sebagainya. Ini menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita bisa menjadi murid yang sejati, bisa menjadi guru yang baik, yang memberikan contoh. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia ini menjadi guru kita, menjadi panutan kita, menjadi teladan buat kita. Sampai kepada akhirnya karakter kita harus seperti Kristus. Ya, Dia yang tak bercacat, Dia yang tidak berdosa. Dia menyerahkan nyawanya buat kita supaya kita memiliki hidup yang kekal, menikmati kehidupan di dunia ini bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kembali lagi, apa artinya menjadi murid yang sejati? Apa yang
artinya menjadi murid yang sejati? Kita mau belajar dari Yohanes pasal 8 ayat 31 ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kita akan belajar 5 arti menjadi murid yang sejati lewat Yohanes pasal 8 ayat 31. Yang pertama, dari 5 arti menjadi murid yang sejati adalah yang pertama, benar-benar menjadi murid Yesus. Ya, yang pertama, benar-benar menjadi murid Yesus. Apa artinya benar-benar menjadi murid Yesus? Ya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ada di mana sih di kelompok yang ini? Sebenarnya ada 3 kelompok di dunia ini berkaitan dengan seorang murid. Ya, ada 3 kelompok di dunia ini. Yang pertama adalah bukan murid, kelompok bukan murid. Yang kedua, kelompok murid yang tidak sungguh-sungguh atau disebut murid KW, Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah murid yang sejati. Nah, sekiranya Bapak Ibu merenungkan, kita ada berada di kelompok yang mana? Ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah harus jawab sekarang. Ya, sebelum nanti kita akan melihat. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menentukan, sebenarnya saya ada di kelompok yang mana, ada di posisi yang mana. Bukan murid, atau murid yang tidak sungguh-sungguh, atau murid yang palsu atau KW. Yang ketiga, atau Bapak Ibu menjadi murid yang sejati. Ya, dimaksudkan sebenarnya dari khotbah kita pada pagi hari ini, kita akan menjadi murid-murid yang sejati. Ya. Nah, benar-benar menjadi murid Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus menyinggung perbedaan ini? Karena sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberikan tes kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Pada ayat yang ke-30 dari Yohanes 8 itu mengatakan bahwa ada respon yang besar terhadap Tuhan Yesus. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, di ayat yang ke-31 Tuhan Yesus ingin memberikan tes, apakah mereka sungguh-sungguh percaya atau hanya terbawa emosi saja, ya, atau hanya ikut-ikutan saja, atau ketika mereka melihat mereka menjadi percaya karena emosi. Nah, Bapak Ibu, sungguh bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan tes, ya, bagi mereka, apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya tujuan daripada Yohanes menulis Injil ini adalah untuk pertama, membangun iman dalam orang-orang yang bukan murid. Yang kedua, menggugah orang-orang yang berpikir mereka adalah murid padahal bukan. Dan yang ketiga, membantu mereka yang benar-benar murid supaya yakin dengan kesungguhan mereka untuk menjadi lebih kuat di dalam iman mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat di manakah posisi Bapak Ibu saat ini. Ya, di kelompok yang mana? Apakah bukan murid, atau yang murid yang tidak sungguh-sungguh, atau murid yang sejati? Nah, hal yang lain dari benar-benar menjadi murid Yesus adalah sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di pasal Yohanes pasal 8 ayat 31 ini sebenarnya bukan urut-urutan, bukan menjadi proses, ya, dari orang tidak percaya menjadi percaya, lalu menjadi murid dan pada akhirnya memuridkan. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita kalau seorang murid yang sejati adalah orang yang berada tetap dalam firman-Nya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan murid sejati itu adalah orang Kristen sejati. Sedangkan orang Kristen sejati sama dengan orang percaya yang sejati. Jadi artinya dosa-dosanya sudah benar-benar diampuni. Ya, murka Tuhan tidak lagi ada di atasnya, Bapak Ibu. Dia memiliki hidup yang kekal. Dia adalah salah satu domba Yesus dan tidak ada satupun yang dapat merebutnya dari tangan Yesus. Lalu kita bukan lagi seorang budak, melainkan anak Allah. Dan kita juga adalah pewaris puluhan ribu berkat
yang diberikan kepada kita, ya, dari pencipta semesta ini. Nah, itulah artinya menjadi true disciple atau murid yang sejati. Diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari murka Tuhan, dan kini sudah berada dalam kenikmatan hidup yang kekal. Bersyukur Bapak Ibu, kalau setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, mengingatkan betapa luar biasanya kehidupan kita. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Bukan karena pekerjaan kita Bapak Ibu, bukan karena usaha kita, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu, kita sebenarnya sangat bersyukur Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu, inilah dasar di dalam setiap kehidupan kita. Kasih karunia-Nya memperlengkapi kita. Ya. Apakah Bapak Ibu benar-benar menjadi murid yang sejati? Atau menjadi murid KW? Atau bukan murid? Ya. Kita belajar kembali di arti yang kedua. Arti yang kedua untuk menjadi murid yang sejati adalah kata firman-Ku. Ya, firman-Ku. Untuk menjadi murid, kita harus mengerti tentang firman-Ku ini. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 tadi kita melihat, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Belajar tentang firman-Ku, ini kita melihat satu kata dalam bahasa Inggris itu adalah my word. Sebenarnya ini adalah singular, ya, bukan my words pakai s. Hal ini berarti bahwa Yesus sebenarnya memikirkan keseluruhan dari semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kita bisa berkata bahwa maksud Yesus adalah abide in the sum of all that Jesus taught. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semua yang Tuhan ajarkan bagi kita. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita untuk merenungkan apakah keseluruhan firman itu. Dan tentu saja jawabannya dari hal itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah keseluruhan firman itu. Ya. Jadi ini yang menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwa semuanya itu tertuju kepada Yesus yang adalah sebenarnya firman itu sendiri. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan firman itu seperti yang Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah terang dunia. Aku bukan dari dunia ini. Akulah gembala yang baik. Aku di dalam Bapa. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kalau kita satukan semuanya, itu akan mengarahkan satu fokus yang besar. Sebenarnya firman itu adalah Yesus sendiri. Semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Semua firman itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, firman-Ku ini, kata firman-Ku ini, itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Artinya ketika kita benar-benar menjadi murid yang sejati, kita harus mengenal siapakah itu Yesus. Kita harus belajar tentang Yesus Tuhan seperti apa. Dialah menjadi guru yang sempurna, dialah guru yang baik. Dan kita harus mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Satu implikasi dari hal ini adalah kalau kita ingin mengenal Yesus, kita harus mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ya, tidak ada hal yang lain Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengenal firman-Nya. Inilah salah satu keyakinan yang paling penting yang dapat kita bentuk. Satu keyakinan bahwa Yesus sebagai satu pribadi yang nyata, ya, hidup dan berharga, terutama kita mengenalnya melalui firman-Nya. Dan satu-satunya alasan saya berkata atau kita berkata
terutama dan bukan hanya adalah bahwa dalam persekutuan di dalam ketaatan dan penderitaannya setiap hari, pengenalan pribadi kita akan Yesus menjadi lebih dalam dan lebih dalam lagi, tetapi selalu melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mau tidak mau, kalau kita mau menjadi murid yang sejati, kita harus membaca firman Tuhan, mengenali Yesus, mengenali akan perbuatannya, akan kasih-Nya, supaya kita betul-betul menjadi murid Yesus. Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar di dalam kata firman-Ku ini. Kita akan mengenal Yesus, mengenal guru kita. Kita akan meneladani, kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter kita, dalam tingkah laku kita, dalam cara berpikir kita, sehingga kita menjadi murid-murid yang sejati, bukan murid yang KW, ya. Hal yang ketiga dari 5 arti menjadi murid yang sejati itu adalah kata dalam, ya. Dalam firman itu, ya. Seperti dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kata dalam di sini itu mengandung satu arti, ya Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan dari Tuhan Yesus itu, dengan Tuhan Yesus sebagai pusat dan fokusnya, itu memiliki semacam medan kekuatan, ya. Kalau kita melihat, ya, ada istilah medan magnet. Artinya bahwa medan magnet itu akan menarik apa saja yang terbuat dari besi, ya. Tidak terkecuali besi apapun. Dan ini satu ungkapan yang diambil dari kata dalam firman-Nya. Artinya kita berada dalam medan kekuatan itu, kekuatan magnet itu. Ya, jadi kita berada di bawah pengaruh dari kekuatan yang datang dari firman-Nya. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu, bagian dari medan kekuatan ini adalah kebenaran dari firman. Jadi saat kita ada di dalam firman itu, kita berada dalam satu ajakan yang baik dari kebenaran firman Tuhan. Kita diajak dari firman yang benar, dan kita hidup di dalam medan kekuatan itu dari ajakan tersebut, dan kita hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi ini sangat penting untuk menjadi murid yang sejati, Bapak Ibu. Kita harus ada di dalam kekuatan medan firman Tuhan ini. Dan apa yang akan terjadi atau sebab akibat dari medan ini? Ada satu keindahan dari firman Tuhan. Ya, keindahan moral dan juga keindahan rohani kita. Ya, bukan keindahan sebagai gaya bahasa, tidak, bukan, tapi sebagai perilaku, sebagai moral kita, sebagai hal rohani kita. Dan itu menjadi daya tarik, ya, tersendiri, bukan saja buat diri kita sendiri, karena kita sudah ditarik oleh kebenaran itu, sehingga kita memampukan memancarkan daya tarik dan keindahan apa yang terpancar di dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah Bapak Ibu, selain itu medan kekuatan ini juga bernilai tinggi, ya. Ketika kita berada di dalam firman itu, kita memiliki nilai yang tinggi dan keberhargaan oleh karena firman Tuhan itu. Nah, kita juga akan dibawa untuk menghargai firman itu, karena firman itu menjadi pusat. Firman itu adalah Yesus sendiri. Sehingga ketika kita memahami, ketika kita melakukan, kita mengerjakan firman itu, kita menjadi indah, menjadi memancarkan daya tarik dan juga bernilai, ya. Bagian lain dari medan kekuatan itu adalah kekuatan dan anugerah, ya, sehingga kita berada di dalam firman ini dan kita merasa damai dan penuh dengan pengharapan, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada dalam firman itu, bukan saja indah, bukan saja memiliki daya tarik,
bukan saja berharga, tetapi kita menikmati damai sejahtera dan pengharapan. Ya, hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat janji-janji yang penuh kasih ini, kita akan dibangun menjadi seseorang yang kuat, yang luar biasa, yang menjadi berkat buat orang lain. Bahkan dikatakan kekuatan ini akan memberi hidup dan memelihara jiwa. Ya, medan kekuatan ini termasuk juga air yang hidup, sehingga kita disegarkan oleh firman ini. Jadi artinya Bapak Ibu, firman, kalau kita hidup dalam firman itu, ini merupakan satu ajakan tentang kebenaran. Ada daya tarik di dalamnya, ada penghargaan, ada nilai, ada kedamaian, ada anugerah, ada pengharapan, ada kekuatan, ada pemeliharaan, penyegaran, dan menjadi terang. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau berada di dalam firman Tuhan ini, kita menjadi true disciple atau menjadi murid yang sejati. Maukah Bapak Ibu hidup dalam firman itu? Ya. Arti yang keempat untuk menjadi murid yang sejati itu kata tetap. Tetap dalam firman-Nya. Ya. Apa sih sebenarnya arti kata tetap? Ya, seperti sebuah kata kalimat dalam satu syair yang dikatakan tak beranjak, tak bergoyang, ya. Itulah yang dikatakan tetap. Kita tidak beranjak, kita tidak bergoyang. Terhadap apa? Karena kita hidup di dalam firman-Nya. Dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Nah, kata tetap tinggal dalam firman-Nya ini artinya kita tinggal tetap dan tidak meninggalkan atau membiarkan atau tidak bergoyang atau kita tetap teguh di dalamnya. Hal ini artinya bukan kita tidak boleh meletakkan Alkitab sembarangan atau meninggalkan Alkitab terus kita bekerja, bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita ya. Firman itu kita harus berada di dalam medan kekuatan firman itu. Kita tidak beranjak dari hal itu Bapak Ibu ya. Oleh sebab apapun, mungkin kata orang ya ada dukun di sana yang baik, ada orang pintar yang di sana. Atau ketika kita menyembah patung ini, kita menyembah dewa ini, atau kita menyembah satu pribadi yang lain daripada Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, itu menggoyahkan iman kita. Ya, tidak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tetap punya satu keyakinan yang sejati. Ya, tinggal berarti tidak berhenti untuk menerima ajakan kebenaran dan tidak pernah menempatkan kebenaran lain di atasnya. Itu satu statement buat kita. Tinggal berarti tidak berhenti untuk tertarik oleh keindahan dan nilainya. Dan tidak pernah menganggap hal yang lain lebih indah atau lebih bernilai atau lebih menarik daripada firman Tuhan yang diberitakan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Tinggal berarti tidak berhenti untuk berharap dalam anugerah dan kekuatannya. Tidak pernah berpaling seolah-olah kedamaian yang lebih besar dapat ditemukan di tempat lain. Tinggal di sini juga berarti tidak berhenti untuk makan dan minum dari firman Tuhan sebagai roti dan air yang hidup. Seolah-olah kehidupan dapat ditopang di tempat yang lain. Tinggal berarti juga tidak berhenti untuk berjalan di dalam terang firman. Seolah-olah ada terang lain yang menunjukkan rahasia kehidupan. Inilah arti daripada tinggal untuk menjadi true disciples atau murid-murid yang sejati. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan melihat arti yang kelima dari menjadi murid yang sejati. Arti yang kelima ini adalah hubungan antara tetap dalam firman-Nya dan benar-benar menjadi muridnya. Apa yang menjadi hubungan antara tetap dalam firman-Nya
dan benar-benar menjadi murid Yesus, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Nah, Yesus berkata bahwa tanda dari seorang true disciples adalah abadi atau lasting atau enduring atau persevering. Ya, tetap berada di dalam medan kekuatan firman, mencicipi sebentar kebenaran dan keindahan dan nilai dan kekuatan dan anugerah dan roti dan air dan terang dari firman-Nya, tidak menjadikan kita semua sebagai seorang Kristen. Tanda seorang Kristen adalah kita mencicipi dan kita tinggal. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita bisa melihat hubungan antara tetap dalam firman-Nya dan benar-benar menjadi murid-Nya. Ini berarti bahwa ketika kita atau Bapak Ibu adalah orang yang percaya di dalam Yesus, biarlah Tuhan menggunakan firman ini untuk meyakinkan dan mengkuatkan dan membahagiakan hati kita di dalam perkataan Yesus atau firman-Nya ini. Dan apabila bukan orang yang percaya, biarlah Tuhan menggunakan firman ini untuk memberikan hidup kepada jiwamu yang mati secara rohani dan memberikan kepadamu iman dan sukacita melalui Yesus yang mati, sehingga kamu dapat mendapatkan hidup yang kekal melalui iman. Dan apabila kita menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, percaya, biarlah ini menjadi doa buat kita semuanya, untuk supaya firman Tuhan ini digunakan untuk menunjukkan kepada arti seorang Kristen yang sejati atau murid yang sejati atau sebagai orang percaya yang sejati, untuk membangunkan kita, memberikan kepada kita pengalaman rohani yang benar terhadap kebenaran dan keindahan dan nilai dan anugerah dan kekuatan dan terang Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi, kita punya 5 arti untuk kita boleh menjadi murid-murid yang sejati. Ya, kita boleh menikmati bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau supaya kita menjadi murid-murid yang sejati. Supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus. Kita mengenal firman yang adalah Yesus sendiri. Kita hidup di dalamnya, di dalam medan kekuatan firman-Nya. Dan kita akan tetap ada, tidak pernah beranjak, tidak pernah tergoyahkan oleh hal-hal yang lain. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kita, supaya kita boleh menjadi murid-murid yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, kita akan memulai untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita kasih karunia yang begitu besar. Dia adalah firman itu sendiri. Dia yang sudah menyatakan itu, firman yang jadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Dan ketika dia membuka dirinya, dia membuka hatinya, bahkan sampai kepada dia disalibkan, dihukum mati dengan penderitaan, penghinaan, ketidakadilan yang luar biasa. Semuanya dia tanggung supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa ditebus segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Biarlah ini menjadi satu rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mengambil roti, ketika kita mengambil cawan ini, biarlah kita boleh mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan seperti
Tuhan katakan, ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini, bukan saja mengingat, tetapi kita diperintahkan untuk memberitakan perbuatan yang besar ini, yang mengubah kita, yang memindahkan kita dari dosa kepada kesucian dan kekudusan. Bahkan kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biarlah dengan roti dan cawan ini kita sedang memberitakan perbuatan yang besar. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengambil roti dan cawan ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih karunia-Mu Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau adalah firman itu, firman yang jadi manusia, yang turun ke dalam dunia ini Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Dan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kami merespon sesuatu yang baik Tuhan. Kalau kami di hari ini diingatkan untuk menjadi murid-murid yang sejati. Ketika kami benar-benar menjadi murid yang sejati. Ketika kami ada di dalam firman-Mu Tuhan. Ketika kami ada tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Sehingga kami mendapatkan keindahan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan, mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas keberhargaan. Terima kasih buat nilai yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bukan usaha kami, bukan perbuatan kami, tetapi Engkau melakukannya karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang memberikan kekuatan, kuasa, dan pengharapan bagi kami. Satu kali kelak kami akan mendapatkan kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat roti ini, memandangi roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik oleh karena dosa dan kesalahan kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia menebus kita dengan kuasanya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas bumi ini. Karena darahnya kita disucikan dari dosa dan kesalahan kita. Karena darahnya dosa kita diampuni. Karena darahnya kita dibenarkan. Karena darahnya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga kita punya nilai dan keberartian di dalam Tuhan. Dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Engkau Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, menikmatinya, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi murid-murid Kristus. Kita benar-benar menjadi murid Kristus karena firman-Nya, karena kita ada hidup di dalam firman-Nya. Kita tetap ada di dalam firman-Nya, dan kita menjadikan kita bersukacita, berbahagia di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang akan memampukan kehidupan kita. Mari saat ini saya akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, memberkati istri, suami, anak, ayah, ibu, dan semuanya Bapa. Supaya ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami menjadi murid-murid yang sejati karena kami mengenal firman itu. Kami percaya kepada firman itu.
dan kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Lindungi kami dari virus corona dan memberkati kami semuanya Bapak. Terutama kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami, supaya negeri dan bangsa kami terpelihara, terjaga, terlindungi oleh karena Tuhan yang menolong. Hadirat-Mu ada di dalam negeri dan bangsa kami. Engkau yang memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintah kami Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin kami yang baik Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau memberkati mereka, supaya mereka juga boleh takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh mendapatkan berkat dan hikmat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.